Pemirsa, Detasemen Polisi Militer Lampung menetapkan Kopda Basar Syah sebagai tersangka kasus penembakan 3 anggota polisi saat menggerebek judi sabung ayam di Waikanan, Lampung. Sementara 1 anggota lain, Peltu Y. Lubis, ditetapkan sebagai tersangka kasus perjudian sabung ayam. Bapak dan Ibu tadi tentunya setelah melakukan penyelidikan sepekan terakhir, tim penyidik Detasemen Polisi Militer Lampung menetapkan 2 anggota TNI sebagai tersangka dalam kasus judi sabung ayam di Waikanan, Lampung. Kopda Basar Syah ditetapkan sebagai tersangka kasus penembakan terhadap 3 anggota polisi hingga tewas dan dijerat dengan pasal 340 jungto pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Sedangkan Peltu Y. Lubis ditetapkan sebagai tersangka kasus perjudian sabung ayam dan dijerat dengan pasal 303 KUHP tentang perjudian. Kedua tersangka kini ditahan di Detasemen Polisi Militer Lampung. Pelaku penembakan adalah Kopda B dan yang bersangkutan sudah mengakui menembak 3 korban itu. Untuk Kopda B itu disangkakan pasal 340 dengan Yonto 338. Sementara untuk tersangka Peltu YHL itu adalah laporan polisinya disangkakan di pasal 303 KUHP. Penembakan yang dilakukan Kopda Basar Syah menyebabkan 3 anggota polisi terbunuh. Ketiganya adalah AKP Anumerta Lusianto, Kapolsek Negara Batin Aibda Anumerta Petrus Aprianto, anggota Polsek Negara Batin, dan Bribtu Anumerta M. Galib, anggota Polres Waikanan. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Ya, sebelumnya Polda Lampung telah menetapkan seorang warga sipil berinisial Z menjadi tersangka. Z merupakan pelaku sabung ayam yang diduga sering berhubungan dengan aparat. Yang orang sipil. Dia juga pemain yang hadir datang karena mendapatkan undangan. Dia lihat situ, dia datang dan dia juga kenal dengan oknum. Oke. Sudah jadi tersangka Jenderal Z itu. Kenapa? Yang jelas keberadaannya berada di TKP clear. Keluarga anggota polisi yang menjadi korban penembakan di Waikanan, Lampung menemui pengacara Hotman Paris di Jakarta. Mereka datang untuk mencari keadilan. Dalam pertemuan dengan keluarga korban penembakan, Hotman Paris mengatakan istri dari AKP Anumerta Lusianto dan Bribka Petrus tidak hadir di Jakarta. Mereka dicegah datang ke Jakarta oleh oknum polisi dengan alasan akan ada Kapolri ke Lampung untuk bertemu keluarga korban. Ibu kakaknya? Kakak kandung dari almarhum. Ya, jadi yang hadir di sini diwakili terkait dengan 2 korban, istri dari Kapolsek. Ya, saya udah bikin video barusan. Istri dari Kapolsek mau berangkat ke sini kemarin. Ya, katanya dicegat di jalan. Ya, dicegat di jalan oleh oknum. Oleh siapa yang cegat? Coba ceritakan dulu. Jadi tadi malam itu Ibu Kapolsek dengan istrinya almarhum. Istri almarhum Pak Kapolsek dan istri almarhum Pak Petrus itu sudah melakukan perjalanan menuju Jakarta. Namun di tengah perjalanan mereka dipaksa untuk kembali lagi dengan alasan bahwa akan ada kunjungan Pak Kapolri. Namun mereka tetap melanjutkan perjalanan. Tapi lagi-lagi mereka dikejar oleh oknum anggota Polsek Waimadang, Polres Oki Timur, Sumatera Selatan. Dan akhirnya mereka kembali lagi lah, terpaksa ikut kembali ke rumah. Dan sampai pagi rumah mereka masing-masing dijaga oleh anggota Polsek yang sebelumnya tidak pernah. Jadi 2 istri dari almarhum Kapolsek sama almarhum Pak Petrus tidak diizinkan oleh oknum aparat kepolisian untuk datang ke Jakarta. Alasannya karena Kapolri mau datang hari Rabu, kami nggak tahu, dan kami juga tidak mempersoalkan alasannya apa, cuma sangat disayangkan
mereka kan punya hak ajasi untuk memperjuangkan penegakan hukum atas suaminya yang meninggal. Kenapa harus dicegat gitu di jalan, dan kenapa rumahnya ditungguin, ya? Jadi dua istri dari almarhum, dua almarhum tidak bisa hadir, sedangkan yang satu kan masih bujangan, yaitu Galip, ya, ibunya yang hadir. Oke. Dan untuk kami mencari keadilan atas almarhum adik saya AKP Anumerta Rusianto SH. Dia adik bungsu saya, adik yang mempunyai kakak perempuan 4. Saya mbaknya yang nomor 3. Kebetulan adik saya itu sangat dekat sekali sama saya, karena adik saya menganggap saya sebagai pengganti almarhum ibu. Adik saya baru dibawa pulang. Betapa hancurnya kami yang berapa bulan, anaknya 1 tahun tidak bertemu karena dia tugas Kapolsek di negara batin, di daerah terpencil di Waikanan. Saya 3 malam, sebelum kejadian ini saya 3 malam tidur di negara batin. Karena adik saya minta, Kak, katanya Mbak, tolong tidur di rumah dinas saya di Kapolsek Waikanan. Saya ada videonya 2 kebersamaan saya dengan adik saya. Saya diajak jalan-jalan di tempat dia dinas. Ada 2 videonya. Ketika kami sedang menunggu dari hari Senin sampai hari ini, 9 hari, belum ada ketetapan tersangka dari pelaku. Kami bingung, kami harus kemana, kami harus mencari keadilan. Sedangkan adik saya itu polisi Kapolsek 31 tahun. Dia mengabdi sebagai polisi. Adikku itu tidak neko-neko. Anda tahu sendiri sudah viral, adik saya miskin. Dia tidak punya rumah yang mewah. Kenapa adik saya setelah meninggal kubur di bulan suci Ramadan, perintah atasan supaya membuburkan sabung ayam, adik saya gugur. Setelah gugur difitnah dengan bermacam-macam. Fitnah itu fitnah, bukan nyata. Tolong Pak, tolong. Saya menuntut keadilan adik saya. Saya minta diadili. Seadil-adilnya karena nyawa adik saya sudah tiada. Tolong. Ya, Ibu. Jadi Ibu datang sesudah 9 hari ya? Ya. Hari H itu sudah datang, Pak. Kenapa? Hari pertama udah datang, malamnya. Enggak, maksudnya sesudah 9 hari kok belum ada tersangka, begitu kan? Betul, Pak. Padahal sudah ngaku yang menembak. Iya. Terus gimana dari anaknya, putrinya Pak Kapolsek mau ngomong apa, silakan? 1 tahun saya nggak ketemu bapak saya. Karena beliau kan dinas di negara batin yang memang daerahnya lumayan terpencil. 1 tahun saya nggak bertemu bapak saya pulang bapak sudah kaku di ruang otopsi. Saya anak satu-satunya. 1 tahun saya mau pulang, bapak saya udah nggak ada. Ibu tahu kejadian penembakan apa yang Ibu dengar? Apa katanya turun dari mobil ditembak, gimana? Yang kamu dengar apa? Kebetulan bapak saya kan diperintah, Pak, dari Polres, pihak Polres untuk membubarkan sabung ayam tersebut. Bapak saya menggunakan mobil pribadi bersama dengan anggota Polsek dan dengan anggota Polres itu datang untuk menggerebek sabung ayam tersebut. Bapak saya memang di paling depan, Pak. Saat bapak saya keluar, bapak saya langsung ditembak. Langsung ditembak begitu turun dari mobil? Ya, saya dengar seperti itu, Pak. Begitu ya? Saya mau keadilannya seadil-adilnya untuk ayah saya. Ayah saya sudah meninggal masih difitnah, Pak.
Fitnah soal apa? Soal setoran, apapun itu. Saya tidak peduli hal itu, Pak. Saya cuma mau keadilan buat ayah saya, Pak. Jadi ini untuk diketahui bahwa Hotman 911 tidak akan mencampuri apakah ada setoran sebelumnya atau permainan uang di judi ayam tersebut. Kami tidak akan masuk ke ranah sana. Nggak usah ada pihak-pihak yang ketakutan. Kami hanya memperjuangkan agar hukum diberlakukan, agar tersangka segera ditetapkan. Ya, mengenai tuduhan ada setoran, ada ini, kami tidak akan mencampuri. Kira-kira begitu. Begitu masuk ruang otopsi, saya diizinkan masuk gitu. Saya lihat adik saya udah kaku di atas meja gitu ya. Di meja itu udah kaku. Saya ingat ayah saya sebulan yang lalu juga kaku di rumah, baru meninggal di tanggal yang sama. Jadi bapaknya almarhum juga baru meninggal. Ya, 1 bulan lalu. Ya, jadi 2 meninggal dalam satu keluarga nih. Ya. Padahal adik saya itu andalan keluarga, harapan keluarga besar kami. Saya hancur banget lihat adik saya kaku di atas meja otopsi itu. Tapi yang mau gimana lagi, ini memang kejadiannya seperti ini. Cuman yang saya miris, sudah 9 hari loh adik saya terbaring di makam. Kami keluarga belum tahu siapa pembunuhnya. Bahkan kami hanya melihat potongan dari video amatir, bukan dari video resmi loh. Video amatir dari warga sekitar, ini orangnya gitu. Dan itu kan nggak resmi gitu loh Kak, gitu. Jadi kami nih keluarga bertanya-tanya, ini adik kami udah 3 hari udah lewat, 7 hari udah lewat, bahkan sampai udah 9 hari, kita nggak tahu siapa yang bunuh adik saya, siapa yang bunuh anak dari ibu saya, kita nggak tahu gitu. Kami bingung, kami mau nanya ke siapa. Saya bingung, apa saya mau datang ke Denpom sih, saya nggak tahu gitu. Jadi ya kami hanya menunggu gitu. Makanya kami datang ke Jakarta untuk meminta tolong kepada Bapak Hotman Paris dan tim agar bisa membantu kami untuk mencari keadilan. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan menarik. Tadi waktu kita ketemu, putrinya Kapolsek mengatakan, benar nggak begitu turun dari mobil langsung ditembak? Benar nggak begitu? Yang Anda dengar? Kalau yang saya dengar, Bapak itu parkir dulu mobilnya kurang lebih beberapa meter dari tempat kejadian. Itu Bapak jalan bersama anggota yang berada di satu mobil dengan Bapak. Itu kebetulan Bapak di paling depan. Yang saya dengar itu Bapak langsung ditembak. Dan itu Bapak langsung lumpuh. Langsung tembakan langsung jatuh gitu ya? Iya, karena Bapak ditembak di dada kanan. Dari hasil otopsi, itu pelurunya yang di dada kanan itu, proyektilnya itu ditemukan di rongga dada kiri. Lalu anggota Bapak itu yang saya dengar, yang Pak Petrus itu, setelah melihat Bapak saya sudah ditembak terjatuh, itu dia memohon kepada yang nembak sudah gitu. Dan Pak Petrus ditembak dari jarak. Jadi orang yang memohon agar jangan ditembak, malah ditembak lagi? Iya, di matanya Pak. Itu siapa tuh? Pak Petrus, Pak. Petrus di matanya ditembak? Iya Pak.